Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Raditu billahi robba wa bila islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma waryu'ni fahma amin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya Ibu mau bertanya, bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Ya, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu ada kata-kata motivasi, yaitu sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Nah, ini untuk kehadirannya anak-anak bisa langsung mengisi nomor absen dan namanya di WA. Selanjutnya Ibu akan memberikan materi. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan judulnya. Judulnya yaitu mengenai misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Adapun beberapa kondisi bangsa Arab sebelum Islam, yaitu yang pertama mengenai kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Pada awalnya, para masyarakat Arab adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Arab kembali mulai pindah menyembah selain Allah. Adapun yang kedua yaitu mengenai kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif, seperti pemberani, ketahanan fisik yang kuat, daya ingat, ahli syair, dan sebagainya. Akan tetapi, itu semua terkikis. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab seperti meminum khamr, berzina, berjudi, merampok, membunuh bayi perempuan hidup-hidup, dan adanya sistem perbudakan yang berlaku di masyarakat Arab. Adapun kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu bangsa Arab memiliki mata pencaharian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Bangsa Arab, terutama orang-orang Quraisy, pada saat itu menjadi bahasa yang enak didengar, mudah diucapkan, serta paling kaya dalam hal kata dan maknanya, sehingga memungkinkan untuk menguasai perdagangan karena keahliannya dalam bertransaksi jual beli. Dalam bidang ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktekkan. Adapun alat transportasi yang paling utama pada masa sebelum Islam yaitu adalah unta yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Selanjutnya yaitu kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku. Mereka memiliki rasa cinta yang berlebihan terhadap sukunya masing-masing. Tidak jarang peperangan terjadi antar suku, seperti perang Fujar, perang saudara yang terkenal karena terjadi beberapa kali. Perang pertama antara suku Kinanah dan Hawazan, kemudian Quraisy dan Hawazan, serta Kinanah dan Hawazan lagi. Selain itu, di Jazirah Arab terdapat beberapa kerajaan. Selanjutnya yaitu mengenai misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.
Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal pada tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah atau tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul saat usianya genap 40 tahun pada 17 Ramadan di Gua Hira. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Dalam hal ini diterangkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Adapun misinya yaitu yang pertama, Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi manusia. Sebelum Nabi lahir, keadaan negara Arab sangat kacau. Kedudukan para wanita serta anak perempuan sangat mengenaskan. Hingga akhirnya turunlah Nabi Muhammad untuk menghapus kebiasaan bangsa Arab juga seluruh manusia di alam semesta ini. Yang kedua, yaitu Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi hewan. Pada masa pra-Islam, hewan sangat disia-siakan. Manusia tidak peduli dengan keadaannya. Bahkan pada zaman dahulu, unta dijadikan sebagai pengangkut barang dagangan dan tidak diberi makan sampai mati. Akhirnya Nabi mengajarkan manusia untuk merawat dan menyayangi hewan. Selanjutnya yaitu mengenai Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk Allah yang banyak manfaatnya. Bahkan sejak zaman pra-Islam hingga Islam lahir. Dahulu, tumbuhan merupakan salah satu sumber untuk mencari nafkah, yaitu bertani. Nabi Muhammad SAW mengajarkan seluruh manusia agar merawat tumbuhan dengan baik. Dengan demikian, tumbuhan dapat hidup seperti makhluk Allah lainnya. Selanjutnya, yaitu mengenai Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi makhluk gaib. Dalam kehidupan ini, manusia memiliki keterbatasan dalam melihat makhluk gaib. Meskipun demikian, makhluk gaib itu ada sejak zaman dahulu pra-Islam. Namun, pada zaman dahulu, masyarakat masih tidak menghargai hakikat keberadaan makhluk gaib seperti sering kencing di bawah pohon. Padahal, pohon terkadang menjadi tempat tinggal makhluk gaib. Dengan begitu, dengan diturunkannya Nabi Muhammad di muka bumi ini, maka Nabi Muhammad menghapus kebiasaan-kebiasaan tersebut. Adapun dalam menjalankan misinya, Nabi Muhammad SAW memulai dari Mekah. Adapun misi Nabi Muhammad di Mekah yaitu yang pertama, mengajarkan tauhid, mengajak manusia menyembah Allah, menyeru agar berbuat baik, menyeru mempercayai kehidupan akhirat, menyeru bahwa manusia adalah sama derajatnya di hadapan Allah kecuali takwanya, yaitu apa? Dengan menghapus sistem perbudakan. Selanjutnya yaitu misi Nabi Muhammad di Madinah, yaitu at-tauhid, al-ikhfa, yaitu dengan persaudaraan, at-tasamuh, yaitu toleransi, at-ta'awun, yaitu apa? Saling tolong menolong, al-adalah, keadilan, yaitu apa? Berkaitan dengan hak dan individu dalam kehidupan masyarakat harus adil. Adapun tantangan dalam menjalankan misi ini yaitu seperti adanya penghinaan, ancaman, bujukan harta, tahta, wanita, membujuk untuk bertukar sesembahan, pengasingan, dan pemboikotan. Adapun modal kesuksesannya yaitu apa? Sabar, kegigihan dan keuletan, berakidah yang benar dan kuat, dan akhlak terpuji serta menjauhi kemungkaran. Selanjutnya yaitu contoh perilaku yang sesuai dengan misi Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, menjaga hubungan baik dengan sesama muslim. Yang kedua, saling bertegur sapa, melupakan perbedaan dan merajut kebersamaan. Yang ketiga, mematuhi peraturan yang telah menjadi kesepakatan bersama sehingga tercipta persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang keempat, yaitu hendaknya harus bersikap baik dengan lingkungan, hewan, dan tumbuhan yang bisa dilakukan dari hal yang sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam.
Adapun hikmah dengan adanya misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang pertama, yaitu merubah manusia dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang. Yang kedua, timbulnya rasa kasih sayang antar makhluk di muka bumi. Yang ketiga, menimbulkan ketentraman dan hubungan sosial yang terjaga. Yang keempat, yaitu pemberi kabar gembira dan peringatan, pemberi kedamaian untuk seluruh alam semesta ini. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, kira-kira dari anak-anak apakah ada yang ditanyakan? Bu, saya mau bertanya, bentuk sabar dari misi Nabi Muhammad itu seperti apa? Di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Deakla Pamungkas, yaitu mengenai bentuk sabar dari misi Nabi Muhammad. Yaitu apa bentuknya? Yaitu dia tetap sabar meskipun dicaci, dimaki, bahkan dihina oleh keluarganya sendiri, orang-orang Quraisy dan lain sebagainya. Demi apa? Terciptanya misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Selanjutnya, Ibu meminta anak-anak untuk mengeksplorasi atau mendiskusikan dan memahami serta membuat kesimpulan mengenai misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi di grup WA. Nah, tadi kan Ibu sudah menyuruh anak-anak untuk mengeksplorasi, mendiskusikan, memahami, serta membuat kesimpulan bersama kelompoknya masing-masing. Nah, setelah itu Ibu meminta anak-anak untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, Ibu meminta salah satu saja ya dari perwakilan kalian untuk menyampaikan kesimpulan mengenai misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayo silahkan ya. Misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu Nabi membawa ajaran untuk rahmat bagi seluruh alam, baik itu manusia, hewan, jin, dan tumbuhan. Nabi menjalankan misi dengan sabar dan kita bisa mencontoh itu dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu dengan adanya misi Nabi Muhammad bagi semesta alam menjadikan kehidupan yang awalnya penuh dengan kemaksiatan menjadi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan menyelamatkan dari kesengsaraan. Untuk evaluasi pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran pada pagi hari ini sudah bagus, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Dan untuk tugas anak-anak yaitu mengerjakan soal-soal yang Ibu kirim dalam WA group. Lalu ditulis tangan, difoto, dan dikirim ke Ibu ya. Ya. Nah, cukup sekian dari Ibu. Bila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.